Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 2 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pribadi yang Terbaik. Pribadi yang terbaik, firman Tuhan terambil dalam Esra pasal 3 ayat yang ke-11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorak dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk pribadi yang terbaik, yaitu Engkau sendiri, Allah pencipta alam semesta yang memelihara, menjaga, dan memberikan semua yang terbaik buat umatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bukankah dalam hidup kita seringkali kita terkaget-kaget untuk banyak aspek dalam kehidupan ini? Kita akan berbicara tentang kaget. Ada orang yang kita anggap sebagai orang yang baik, orang yang bersama dengan kita sekian lama, dan kita anggap tidak ada lagi yang lebih baik daripada dirinya. Siapapun, mungkin orang tua, mungkin sahabat, mungkin kekasih, mungkin suami, mungkin istri, atau siapapun juga. Namun di suatu-waktu tertentu kita terheran-heran dan terkaget-kaget. Ternyata kebaikan yang kita anggap dan kita pikir selama ini, dialah tidak ada yang lain yang lebih baik daripada dirinya. Kita terkaget-kaget karena ternyata setiap pribadi yang ada dalam dunia ini bisa berubah. Ada yang baik kemudian lama-lama meninggalkan kita. Itulah manusia. Dan kelompok yang pertama ini jauh lebih banyak daripada orang yang dari awal kita lihat dia kelihatannya jahat, dia kelihatannya tidak baik. Namun kita tahu, di belakang hari kita tahu ternyata dia adalah pribadi yang baik. Jadi ada orang yang kelihatannya baik, belakangannya tidak baik. Ada orang yang nampaknya tidak baik, seakan-akan dia bukan orang yang baik. Kemudian dalam proses waktu kita tahu, dia ternyata adalah orang yang baik. Namun kita tahu dengan jelas yang tidak berubah hanyalah Tuhan. Sedangkan manusia dalam manusia yang paling mudah berubah. Sama seperti musim, sama seperti pagi dan malam, mudah sekali berubah. Berubah sifat, berubah kesetiaan, berubah apa yang dikatakan dan diucapkannya, bisa lupa. Apa yang didapatkan, apa yang kita korbankan untuk orang yang bersangkutan. Karena kita menganggap dia sebagai pribadi yang berharga, ternyata bisa berubah. Namun bagaimana, siapa itu pribadi yang terbaik? Pribadi yang terbaik adalah dia tetap terbaik sekarang dan sampai selamanya, dan dari dulu sebagai tetap pribadi yang terbaik. Siapa itu pribadi yang terbaik yang kita pelajari di dalam kitab Esra? Tentunya adalah Allah bangsa Israel, Yahweh, Allah El Shaddai, Allah Adonai, Elohim, dengan seluruh sebutan. Karena Allah memiliki semua kebaikan-kebaikan, kemahakuasaan, kesempurnaan, kasih setia, cintanya, pemeliharanya untuk setiap kita masing-masing. Itulah pribadi yang terbaik. Dalam konteks dalam kitab Esra, bagaimana Tuhan menolong para bangsa Israel kembali dari pembuangan untuk kembali kepada Yerusalem. Dan disinilah Tuhan boleh menolong agar bangsa Israel yang tersisa, yang dikatakan di dalam Alkitab, kalau kita baca dalam kitab Esra pasal yang sebelumnya, di sana ada catatan jumlah dengan secara detail. Orang-orang siapa saja yang kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Dan Allah menjanjikan pemeliharaan, Allah menjanjikan penjagaan, Allah menjanjikan berkat, Allah menjanjikan semua yang terbaik yang diberikan kepada umatnya, yaitu anak-anaknya. Kemudian di Alkitab dikatakan yang kita baca tadi, mereka bersorak-sorai setelah kembali dari pembuangan. Karena itulah waktu pertama dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorak dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, Allah adalah pribadi yang terbaik untuk bangsa Israel. Berkali-kali melawan Tuhan, berkali-kali meninggalkan Tuhan, berkali-kali tidak setia kepada Tuhan, berkali-kali menduakan imannya. Namun Tuhan tetap membuka pintu pertobatan, Tuhan tetap mencurahkan dan mengalirkan pengampunan kepada siapapun juga.
Sehingga Allah yang kita sembah selalu diidentikan dengan Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kemurahan. Allah itu adalah anugerah. Allah itu adalah pertolongan. Allah itu tempat sandaran dan kekuatan. Allah itu kota benteng yang teguh. Allah itu adalah pokok anggur yang benar. Allah itu adalah gembala yang baik dengan gada dan tongkatnya. Pada saat kita berada dalam lembah kekelaman, kita tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai. Dan konsistensi kebaikan, penyertaan, pertolongan, cinta kasih Tuhan tidak pernah surut dan kualitasnya menurun sebagaimana yang dijelaskan tadi di awal, yaitu berkenaan dengan karakter dan sifat manusia yang mudah berubah. Ada yang berubah menjadi lebih baik, tapi lebih banyak orang itu berubah menjadi lebih buruk. Biasanya indah di depan, namun ternyata apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan, apa yang sudah disepakati dilanggar, ditinggalkan, dan dia melupakan semuanya itu. Namun Tuhan dalam segala keburukan kita, ketidaksetiaan kita, pemberontakan kita, melawan kita, meninggalkan Tuhan, tidak pernah surut kebaikan Allah, tidak pernah berkurang penerimaan Tuhan, dan tidak pernah ditutup pengampunan Tuhan untuk setiap dosa-dosa dan kelakuan-kelakuan buruk yang kita lakukan, baik dengan kata-kata kita, dengan hati, pikiran, perasaan, dan dengan perbuatan kita. Sewaktu Tuhan mengasihi, maka kasih-Nya adalah tanpa syarat. Sewaktu Tuhan mencintai, maka mencintai terus-menerus dalam keadaan apapun, sekalipun kita tidak setia. Tuhan itu mencintai kita. Dialah pribadi yang terbaik yang disediakan untuk setiap pribadi masing-masing, yaitu setiap sahabat seperjalanan. Apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita melakukan dalam kehidupan kita sebagaimana catatan dalam kitab Esra pasal 3 ayat 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Orang percaya, anak-anak Tuhan, akan menyatakan syukur kepada Allah, pribadi yang terbaik, dengan nyanyian, dengan doa, dengan ucapan syukur. Dan kemudian dengan sebuah ketaatan, melaksanakan segala perintah dan titahnya, melakukan segala apa yang dimintakannya. Sewaktu kita menghormati seseorang, kita mengucap syukur untuk satu pribadi yang terus-menerus memberikan apa yang terbaik untuk kita, maka kita akan berjuang untuk tidak menyakitinya. Kita akan berjuang untuk melakukan segala sesuatu seperti yang diharapkan dan diinginkannya dan dikehendaki, yaitu yang dikehendaki, diinginkan oleh Allah sendiri demi kebaikan kita, bukan hanya untuk demi kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya tidak membutuhkan apapun dari kita. Kitalah yang membutuhkan sepenuhnya semua yang terbaik dari Allah. Dan tidak hanya Tuhan sediakan pada hari ini, atau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan. Sepanjang hidup kita dari kekekalan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Allah itu adalah pribadi yang terbaik. Biarlah dengan sikap seperti orang-orang Israel yang bersyukur untuk segala kebaikan Allah, menaikkan pujian dan rasa syukur, itu pun menjadi bagian dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi pribadi yang terus bersyukur, memuji Allah, dan menjalankan setiap kehendak perintahnya dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan disenangkan. Kita boleh berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Allah pribadi yang terbaik. Biarlah kita terus bersama dengan pribadi yang terbaik dan juga hidup dengan hidup yang terbaik bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, bersyukurlah untuk kita memiliki satu pribadi yang terbaik, dan biar kita pun melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin.